Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa simak baik-baik materi yang disampaikan. Materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Adapun KD yang kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.5 dan IPS KD 3.4. Tujuan pembelajaran hari ini kalian mampu memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembentukan NKRI. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, setelah dibubarkannya PPUPKI tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI yang diketuai Insinyur Soekarno memiliki 3 tugas, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, melanjutkan hasil kerja PPUPKI, dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. PPKI mengadakan 3 kali sidang. Sidang yang pertama tanggal 8 Agustus 1945 menghasilkan keputusan mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, dan tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Sedangkan pada sidang yang kedua tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden membagi wilayah RI menjadi 8 provinsi, diantaranya Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Sedangkan sidang yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu Presiden, dan membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu KNI Komite Nasional Indonesia, PNI Partai Nasional Indonesia, dan BKR Badan Keamanan Rakyat. Selain tokoh Tritunggal yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, juga kita kenal Ahmad Soebardjo. Dia sangat berjasa dalam perumusan dan penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1897. Peran beliau adalah menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta sebagai cikal bakal pembukaan UUD 1945, menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika jadi perbedaan pendapat saat menentukan waktu proklamasi, dan beliau juga berperan sebagai perumus naskah proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, pihak sekutu yaitu Belanda dan Inggris tidak menyetujuinya. Belanda datang kembali dengan diboncengi Inggris. Tentara Inggris Afney di bawah pimpinan Sir Philip Christison bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia dan membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nika. Mereka tidak menghormati kedaulatan Indonesia sehingga terjadi perlawanan rakyat di mana-mana.
Nah, anak-anak, perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perlawanan fisik yang dilakukan dengan kontak senjata dan perjuangan dengan diplomasi yang dilakukan melalui meja-meja perundingan. Beberapa perlawanan fisik di berbagai daerah diantaranya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Adapun peristiwa ini berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan Sekutu. Sedangkan tokoh yang terlibat dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Perlawanan yang kedua adalah Palagan Ambarawa. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah dan diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari Sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman. Perlawanan selanjutnya disebut sebagai Bandung Lautan Api. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum Sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai Sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Untuk pertempuran yang keempat adalah pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Perlawanan fisik selanjutnya adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Wah, ternyata banyak sekali perlawanan yang terjadi di berbagai daerah ya. Nah, selain perjuangan fisik juga dilakukan perjuangan secara diplomasi. Adapun perjuangan diplomasi yang pertama adalah Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati diadakan tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Negara Indonesia Serikat terdiri atas Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. 3. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan pada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari
mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Perjanjian yang ketiga adalah Roem-Royen. Perjanjian ini diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini: 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. 3. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar atau KMP. Nah, apakah semua perjuangan itu berhasil? Sebagai tindak lanjut perjanjian Roem-Royen adalah diselenggarakannya KMP atau konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMP antara lain: 1. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. 5. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke ABRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Nah, sesuai hasil kesepakatan dalam KMP pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian perbanyak membaca buku referensi yang lain untuk menambah pengetahuan kalian. Selamat belajar dan jangan lupa selalu mematuhi nasihat kedua orang tua. Ibu akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.